memasuki babak pertama. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih sudah bergabung di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 teman-teman. Kita memasuki rangkaian yang sangat menarik. Tidak terasa fase grup sudah mulai memasuki akhir-akhir perjalanan. Hari ini grup A akan melakoni partai penutup mereka, sementara besok grup B juga akan melakoni partai penutup mereka. Besok Thailand akan menghadapi Singapura, Yordania akan menghadapi Putri Nusantara. Ya, kalau kita bicara ini nggak kerasa ya sudah partai terakhir grup A. Tapi para pemain yang mengalami ini berat loh. Main setiap 2 hari ya. Main 3 kali dalam jeda waktu hanya sehari. Apalagi kalau kita bicara formatnya, ini kan format pertandingan internasional 2 kali 45 menit dengan istirahat 15 menit. Dan Alir deras ke depan. Akankah mampu dimaksimalkan oleh adik-adik dari Malaysia U16 untuk bisa melancarkan serangan yang mengancam gawang dari Arab Saudi? Masih belum berhasil. Kesalahan passing tadi. ya, penyelesaian serangan yang tidak akurat. Betul. Dari pemain Malaysia. Beruntung masih mampu dikuasai kembali. Dengan keras langsung mengarah ke gawang. Luar biasa, gol. Cantik sekali, cantik. Gol pertama dari Malaysia di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 akhirnya tercipta. Lim Yu. Lim Yu nomor 21 berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Akhirnya pecah telur juga Bung Joy dan merupakan satu gol yang sangat cantik, jaraknya jauh namun akurat dan berhasil membobol gawang dari Arab Saudi. Golnya cantik sekali. Udah saya speechless saya. 1 kali kontrol, kaki kiri yang paling kuat, tembakan yang akurat luar biasa, kelas dunia ini. Golnya bisa bersaing menjadi gol terbaik turnamen ini. Betul. Lim Yu. Lim Yu, gol yang sangat dinanti-nantikan oleh Malaysia, harus melewati 2 laga terlebih dahulu, akhirnya tercipta dengan selebrasi panah yang ia lakukan. Kalau udah gini harusnya bisa jadi suntikan semangat ya, karena kemarin-kemarin masih harus terbentur dengan kebuntuan. Peluang itu ada, tapi di sisi lain karena kita tahu Arab Saudi juga Bijeli. Ini kita lihat adegannya. apa yang terjadi tadi di sana? Ya, ada satu gerakan. Ya, gerakan Ya. ikut ya. Dan memang tertangkap kamera nomor punggung 10. Sepertinya Dishana Nagarajan Pillai yang melakukan satu gerakan tadi, menyikut pemain dari Arab Saudi. Ini padahal belum mulai juga tendangannya ya. Kalau mulai tadi Lim Yu sempat ketika dihentikan untuk memeriksa pemain Arab Saudi, ada wajahnya sempat kesel. Iya. Belum dimulai sudah ada gesekan demi gesekan. Ya, Nah, sepertinya gerakannya tidak terlalu kencang ya, sepertinya. Tapi kita akan lihat apa yang diputuskan oleh wasit. Tapi memang ada gerakan yang provokatif. Betul. Terhadap pemain Arab Saudi. Dan terkadang niat dibaliknya mungkin hanya menggeser, tapi ternyata power yang dikeluarkan cukup keras. Itulah kenapa sebenarnya hal-hal seperti ini juga harus dijadikan konsiderasi oleh adik-adik kita yang berlaga di level internasional ya. Apalagi sekarang sudah ada pengecekan VAR. Tidak bisa sembarangan. Kita lihat apa keputusan dari wasit. Ya. Apakah ada kartu yang akan dikeluarkan? Sepertinya. Ya. Wah, kartu merah bahkan yang langsung diberikan kepada nomor punggung 10 dari Malaysia. Iya, gerakan provokatif yang dinilai oleh wasit agak berlebihan. Ya. Ya, berlebihan mungkin menurut pengamatan wasit, karena wasit tidak melihat tadi, wasit VAR kemungkinan besar memberikan perintah ya untuk cek di layar. Tapi ya ini bagian dari permainan.
yang harus konsekuensinya harus diterima sebagai satu kepatuhan terhadap rules of the game, karena memang ada provokasi di sana. Betul. Sayang sekali di Shana Nagarajan Pillai harus ditarik keluar tadi. Dengan bebas sudah dilakukan oleh Lim Yu dan tetap membuahkan gol kedua bagi Malaysia. Terlepas dari adanya drama yang sempat tersaji, sebuah eksekusi yang sangat baik dari Lim Yu berhasil menambah keunggulan Malaysia U16 atas Arab Saudi U16, Bung Joy. Ya, teknik menendangnya luar biasa ya, luar biasa teknik menendangnya. Itu bolanya seperti ditabok gitu istilahnya dengan kaki kiri bagian dalam. Ya. Biasanya itu nggak ada putarannya tuh nggak terlalu kencang. Justru itu sangat sulit diantisipasi oleh kiper. Meskipun tadi arah baca dari penjaga gawang udah bener ya, Thalia Muhammad Qutbi, tapi saking kerasnya sepakan dari Lim Yu, bolanya masih terus spinning dan masuk tembus ke gawang dari Arab Saudi. Meskipun memang tadi tendangannya harus tertunda dengan adanya VAR checking, ada satu gerakan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 dari Malaysia yang membuat Malaysia juga kini harus menerima kartu merah. Tapi setidaknya Lim Yu bisa kembali membuat adik-adik dari Malaysia ini bernafas lega. Semakin menjauhkan terencana ya pergerakan dari adik-adik Malaysia, strukturnya juga sudah lebih jelas dibandingkan Arab Saudi. Ya, bahkan setelah kehilangan Diana tadi. di Shana Nagarajan, mereka masih tampil dominan. Bahkan dengan memanfaatkan lebar lapangan, mereka mampu beberapa kali masuk ke kotak penalti. Luar biasa Malaysia. Dan Arab Saudi belum mampu untuk memanfaatkan situasi. Betul. Ini adalah kartu merah langsung pertama ya, kalau nggak salah, Conchita. Kemarin juga sempat ada saya lupa laga yang mana, tapi ada kemudian jadi hanya 10 pemain juga. Nanti kita akan cross check kembali. Iya. Kalau tidak salah merupakan kejadian kedua. Di sana ini kedua ya. Iya. Sekali lagi percobaan luar Lim Yu. Luar biasa, hat-trick. Malaysia belum bikin gol dari 2 pertandingan, sekalinya tersaji 3 gol dalam satu laga. Lim Yu yang berhasil menjadi penyelamat. Iya. Saksikan. Luar biasa, pemain ini sedang menemukan hari terbaiknya. Determinasi yang sangat baik, lagi-lagi gol cantik dari seorang Lim Yu, sangat terukur. Ya, akurasi yang luar biasa. Anda lihat teknik menendangnya, Conchita. Ya. Kita lihat begitu sempurna untuk seorang pemain usia 16 tahun. Lim Yu kembali membuktikan bahwa Malaysia hadir tidak hanya sebagai penggembira, tapi juga dapat menebar ancaman. 3-0 saat ini Malaysia U16 unggul. Ya, sebuah upaya dari Kapten Keisha. Lim Yu. Ya. Blok saja tadi bola. Karena memang sudah ada satu teman yang siap untuk menunggu di sana. Lim Yu ini juga dari postur cukup ideal ya. Tingginya, kemudian badannya lean begitu. Betul. Dan tekniknya, saya masih terkagum-kagum pada teknik. Nyaris saja cetak gol keempat. Masih ada kesempatan bagi Malaysia terus menekan meskipun sudah memasuki menit-menit akhir dari tambahan waktu yang diberikan. Bahkan seolah tidak pudar nih semangat dari Malaysia di tengah teriknya Kota Kudus hari ini. Kalau tadi kita bahas agak sulit mengejar 7 gol yang dikoleksi oleh Hong Kong China. Ini kalau bisa terus konsisten
memoles kembali serangan-serangan mereka. Bisa jadi ada banyak tambahan gol yang masih diciptakan oleh Malaysia di laga kali ini. Iya, meski dengan 10 pemain ya. Betul. Baik sekali apa yang ditampilkan oleh adik-adik dari Malaysia di laga penutup fase grup ini. Biasanya laga penutup memang punya magisnya tersendiri. Ada determinasi lebih yang dirasakan dan keinginan untuk memberikan segalanya, tampil lebih baik lagi. Ya, karena mereka menikmati betul ya pertandingan-pertandingan di Cafino Srikandi Merdeka Cup ini. Satu gol lagi tercipta. Luar biasa penampilan dari Malaysia. Ya, Main nomor punggung 7 kali ini. betul. Kita saksikan bagaimana Malaysia masih mampu menambah catatan gol mereka di akhir-akhir babak pertama. Putri Mia Alisa binti Ahmad Zakia Mani kita akan saksikan kembali. Umpan yang juga sangat cantik tadi sebenarnya kita lihat. Kerjasama apik. Dan sepertinya trennya adalah tendangan jarak jauh di laga kali Betul. ini. Sudah 3 Betul. tendangan jarak jauh ya, open play. 1 tendangan jarak jauh juga dari set piece Lim Yao tadi. Jadi semua gol tercipta dari luar kotak penalti. Cantik semua golnya, 4 gol tercipta dengan luar biasa. Dan ini sebenarnya menjadi satu Ada sedikit dispute tadi di depan gawang. Sepak pojok lagi bagi Malaysia. ya. Kita saksikan Ya sangat sengit. Tom and Jerry dari tadi nih ya. Sepak pojok sudah dilakukan. Namun belum menjadi suatu bahaya bagi Arab Saudi. Tendangan dari nomor punggung 8 Malaysia tadi, Nina binti Hasmaji. Ya, sekali lagi kesalahan-kesalahan elementer dilakukan oleh pemain. Sekarang jadi gol bagi Malaysia. Ya, Lim Yao. selesai ternyata. Bagaimana Lim Yao tampil begitu luar biasa di pertandingan kali ini. 4 gol berhasil ia ciptakan. Sekaligus mengantarkan Malaysia pada gol kelimanya hari ini. 5-0. Malaysia U16 unggul atas Arab Saudi Ya. U16. Bermula dari error yang dilakukan oleh center back Arab Saudi. Kita lihat bola seperti mengoper kepada Lim Yao. Dan Sangat disayangkan ya. tendangan Lim Yao yang sangat bertenaga. Lagi-lagi arah bolanya sudah bisa dibaca dengan tepat, tapi tidak lengket, sayang sekali. Masih Ya. memantul. Agak kaget kiper Arab Saudi menerima bola sepakan Lim Yao yang memang sangat kuat, bertenaga. Iya, ada sentuhan, memang ada sentuhan Ya, kalau ada kita lihat. tarikan. Ya, ada tarikan, ada sentuhan kaki, tapi apakah keputusan wasit akan berpihak kepada Malaysia? Kita akan lihat. Sambil mereview rekaman di layar, apa wasit berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di ruang khusus di halaman Super Soccer Arena. Kita lihat di layar kecil, diskusi sedang berlangsung antara wasit utama dan wasit VAR.
Nah, kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana keputusan dari wasit untuk possible penalty ini. Ya, penalti sepertinya ya. Sebuah tendangan penalti dan tadi sempat tersorot juga nomor punggung 11 dari Malaysia ya, Isabella Safia. Dan kartu kuning sekalian. Penalti sekaligus kartu kuning, memang ada pelanggaran. Betul, ada tarikan baju tadi di sana dan pergerakan kaki dari nomor punggung 6 Arab Saudi yang jelas tertangkap kamera. Haura Jalal harus diganjar kartu kuning dan penalti pun akan dieksekusi oleh Lim Yeo. Apakah ini akan menjadi gol kelimanya? Pertandingan menghadapi Arab Saudi, kita akan saksikan sama-sama, Bung Joy. Ya, kemungkinan Malaysia tidak akan lanjut, tetapi menurut saya Lim Yeo akan menjadi salah satu kandidat nih kalau dia sukses dengan penaltinya, kandidat untuk top scorer. Kita akan saksikan, sudah bersiap juga di sana penjaga gawang dari Arab Saudi yang baru saja masuk menggantikan rekannya Thalia. Ada Dona Fahad Al-Fayez langsung mendapat satu ujian besar. Apakah ia mampu menghalau sepakan dari Lim Yeo, sang pencetak 4 gol Malaysia sejauh ini? Sudah dilakukan dan berhasil. 5 gol dikoleksi oleh Lim Yeo di laga kali ini. 6 gol Malaysia unggul atas Arab Saudi. Ya, rekor sejauh ini ya 5 gol dicetak oleh, tadi saya pikir hat-trick pertama, ternyata bikin 4. Sekarang bikin 5 gol. Luar biasa Lim Yeo. Teknik tendangannya saya masih kagum sekali pada tekniknya yang sempurna untuk pemain usia 16 tahun. Cantik sekali eksekusi penaltinya. Sangat tenang, terarah. Terlihat seperti pemain yang tidak berada di kelompok usia 16. Sangat seperti pemain mantap. senior ya. Eksekusinya udah eksekusi kelas senior. Kira Lim Yeo masih bisa menambah koleksi golnya. Iya. Peluang dari Arab Saudi apakah bisa dijadikan, sayang masih bisa dihalau oleh pemain-pemain belakang Malaysia yang tampil sangat tenang, sangat solid di lini belakang. Ini malah Malaysia jadi nyaman sekali ya, dan permainan mereka justru jadi lebih fluid lagi. Betul. Karena sudah merasa tidak ada beban. Tidak ada beban, main dengan katakanlah bisa Arab Saudi bisa membalik keadaan, mengurung pertahanan mereka. Tetap mereka punya standpoint yang sangat kuat. Kami kan main dengan 10 orang. Ya. Dan masih bisa membuat Arab Saudi kesulitan dalam mencetak peluang, apalagi gol. Pergantian pemain untuk Malaysia, keluar nomor punggung 1 Putri Aina Husna binti Muhammad Subri, masuk nomor punggung 16. Pergantian tadi yang dilakukan dari sektor pertahanan, tempatnya penjaga gawang dari Malaysia. Setelah kita melihat aksi spektakuler dari Putri Aina Husna di laga menghadapi Indonesia, di laga kali ini tidak terlalu banyak ujian yang harus ia hadapi. Karena tidak banyak ancaman yang diberikan oleh Arab Saudi. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Rezal Tahir Hakami. Ya, masalah terbesar dari Arab Saudi adalah tekanan yang mereka hadapi sekarang. Ya. Soal kemampuan sih saya yakin mereka, karena dalam pertandingan sebelumnya meskipun mereka juga mengalami kekalahan, jauh lebih baik penampilannya daripada penampilan ketika melawan Malaysia saat ini. Jadi kapasitas mereka seolah-olah terkubur setelah gol cepat tadi di babak pertama oleh Lim Yeo, dan gol yang cantik-cantik dilakukan oleh Malaysia membuat para pemain Arab Saudi semakin tertekan, dalam arti ini sekali lagi gol lagi, Lim Yeo lagi. Wow, 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 wow.
luar biasa. Baru kita omongin, Iya. kita masih ada kesempatan untuk Lim Yu menahan menambah pundi-pundi golnya. Ternyata betul 7 gol Malaysia, Wow. 6 gol oleh Lim Yu. 6 gol dalam satu pertandingan, ini mungkin bisa menjadi rekor baru untuk turnamen level internasional kelompok usia 16 ya. Bahkan ini titik-titiknya juga cenderung mirip dengan gol-gol sebelumnya. Betul, Jarak yang sebenarnya belum bisa dikatakan ideal. betul. Anda lihat tekniknya, Conchita. Ya. Luar biasa teknik kelas dunia ini. Sepakan kaki kiri Lim Yu ini. Lawan Arab Saudi dia merajalela dengan gol-gol yang sangat cantik dari luar kotak penalti. Memasuki menit ke 85 saat ini, stadion juga semakin ramai. Jangan lupa teman-teman yang ada di stadion nanti sebelum laga berikutnya yang akan kick off pada pukul 8 malam, isi perut dulu ya. Tetap harus menjaga kesehatan karena nanti pasti akan bersemangat. Teriak-teriak, nyanyi-nyanyi mendukung Garuda Pertiwi yang akan tampil menghadapi Hong Kong China. Kita saling jaga satu sama lain. Advantage kali ini diberikan dan akan kembali dieksekusi oleh Lim Yu setelah tadi dirinya harus dijatuhkan. Ancaman kembali bagi sang penjaga gawang yang baru saja masuk di babak kedua, Dona Fahad Al-Fayez. Sudah bersiap di sana. Kita nantikan bagaimana eksekusi tendangannya. Akankah menambah asis? Kita lihat. Sudah dilakukan, langsung mengarah ke gawang dan luar biasa. Sukar dipercaya, 7 gol disarankan oleh Lim Yu untuk Malaysia U16 8-0. Keunggulan Malaysia saat ini atas Arab Saudi. Saya udah nggak bisa berkata-kata. Speechless. 7 mungkin ini, gol. nggak mungkin terjadi ini Conchita. 7 gol dalam satu pertandingan. Lagi-lagi titik yang sama dan kalau kita lihat bagaimana jarak tendangan dari Lim Yu, rasanya 1-2 kali adalah kebetulan. Kalau Ya. sampai 7 gol berturut-turut, semua jarak jauh, ini namanya memang sudah menjadi satu porsi pelatih atau latihan yang di... Yang lucu tadi adalah ketika gol ke-7 tercipta, pelatih Malaysia sampai tidak percaya. Ya. Dia berbalik badan lalu melakukan selebrasi yang tidak biasa. Dia sendiri mungkin tidak percaya bisa terjadi 7 gol oleh satu pemain. Dan sejauh ini Malaysia sudah melewati pencapaian Indonesia dan Hong Kong China dalam mencetak gol ke gawang Saudi Arabia. Garuda Pertiwi 7 gol, Hong Kong China 7 gol, sementara Malaysia 8 gol. Lebih istimewa lagi 7 gol oleh satu orang, lebih istimewa lagi mereka bermain dengan 10 orang. Tahniah Malaysia. Tahniah Malaysia. Jadi kalau tahniah tuh artinya apa ya Bung Joy? Semangat? Atau terima kasih? Selamat mungkin Oh, ya. selamat. Tahniah. 每天有多少重要商机在无人接替？ Menurut saya sudah sangat keras untuk kategori pemain usia 16 tahun kelompok perempuan. Ya. Tapi sejauh ini memang pertandingan masih berjalan cukup mulus, dalam arti flowing masih baik dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan terutama oleh para pemain Arab Saudi, tapi sejauh ini masih sangat kondusif. Nyaris saja tadi gol ke-8 dicetak oleh Lim Yu dari tendangan sudut, masih bisa dihalau oleh pemain terakhir Saudi Arabia di depan gawang. Masih belum habis ternyata bahan bakar dari Lim Yu memasuki menit-menit akhir laga kali ini. Sepak pojok tadi sudah dilakukan dan sebuah tendangan keras lagi-lagi menambah keunggulan dari Malaysia U16.
sejauh ini yang tersaji di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026, Bung Joy. Ya, luar biasa. Malaysia ini bahkan sejak mereka kehilangan satu pemain itu tidak turun determinasinya. Ya. Terus melakukan tekanan-tekanan berat kepada barisan pertahanan Arab Saudi yang semakin menit berjalan semakin mereka tidak mampu untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah pertahanannya. Kita saksikan sepakan dari Kunur Kalesia Kaisara nomor punggung 2. Kontrol bola yang sangat balik.